akan belajar mengenai sesuatu yang mungkin kalian sering dengar tetapi jarang kalian lihat secara langsung, apalagi kalau bukan struktur kristal. Terlebih khusus lagi, kita akan belajar mengenai salah satu jenis struktur kristal, yaitu Face Center Cubic atau FCC. Tapi kira-kira kenapa ya kita harus belajar struktur kristal? Terutama buat kalian yang sedang belajar di jurusan rekayasa material, teknik material, dan juga nanoteknologi. Kenapa ya? Jawabannya sederhana. Karena material yang ada di sekitar kita tersusun dari atom-atom yang beraturan membentuk struktur kristal. Jadi, ketika kita memahami struktur kristal, itu sama dengan memahami dunia material di sekitar kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu kristal? Benda bening, permata, atau sesuatu yang lebih kompleks? Daripada bingung, yuk simak video penjelasannya. Jadi, apa itu kristal? Kristal terdiri dari molekul-molekul kecil atau gugus identik yang tersusun secara berulang. Kristal juga terdiri dari unit sel yang merupakan bagian terkecil dari struktur kristal, di mana unit sel ini ketika kita ulang-ulang akan membentuk seluruh kesatuan sistem kristal. Nah, jika divisualisasikan, unit sel ini akan seperti blok bangunan yang menyusun sistem kristal, di mana setiap pengulangannya itu akan mempertahankan sifat fisik, kimia, dan geometri dari molekul. Selanjutnya, di dalam dunia kristal juga terdapat garis khayal yang disebut sumbu kristalografi. Sumbu ini membantu kita untuk menentukan posisi sekaligus arah dari susunan atom-atom di dalam struktur kristal. Dan secara umum, sumbu kristalografi itu terdapat 3 buah. Yang pertama ada sumbu A, sumbu B, dan juga sumbu C. Selanjutnya, terdapat kisi kristal yang merupakan susunan 3 dimensi dari titik-titik identik yang mewakili posisi ion, atom, atau molekul. Dan dari sekian banyak kemungkinan susunan ini, hanya terdapat 14 tipe kisi kristal yang disebut dengan Bravais lattice. Dan salah satu jenis Bravais lattice adalah Face Center Cubic. Selanjutnya di sini ada FCC atau Face Center Cubic, di mana pada FCC ini memiliki 4 atom penuh, di mana pada tiap ujung sudutnya ini berkontribusi terhadap 1/8 atom. Kemudian pada di tengahnya ini terdapat setengah atom, di mana pada tiap atom di tiap bidang permukaan ini memiliki total 3 atom permukaan. Nah, dari jumlah tersebut didapat bahwa FCC memiliki 4 atom penuh. Nah, kemudian juga selain itu FCC ini memiliki jumlah yang sama, yaitu A sama dengan D sama dengan C, di mana juga dari sudutnya ini dapat dilihat bahwa alfa sama dengan beta sama dengan gamma, yaitu sebesar 90 derajat. Nah, selain jumlah atom, FCC juga memiliki parameter konstan, di mana parameter konstan tersebut dapat dihitung berdasarkan persamaan di samping, yaitu A sama dengan 2/2R. Nah, R di sini merupakan jari-jari dari atom tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping bahwa atom dalam FCC ini dikelilingi oleh 12 atom, di mana dari 12 jumlah atom tersebut dilambangkan sebagai coordination number. Oleh karena itu, FCC ini memiliki 12 coordination number. Nah, selanjutnya di sini FCC juga memiliki nilai FEF. Nah, pada gambar di samping dapat dilihat bahwa FCC memiliki 74% FEF. Jadi FEF itu adalah atomic packing factor, di mana pada sistem kristal ini FEF melambangkan seberapa padat atom-atom ini mengisi dalam unit sel. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar bahwa FCC memiliki FEF yang besar dalam sistem kubik, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa FCC memiliki sifat yang stabil. Selain stabil, FCC juga memiliki beberapa keunggulan penting yang membuatnya terdapat pada logam-logam yang bersifat ulet. Yang pertama, FCC itu sangat daktil sehingga mudah dibentuk, ditarik, atau digulung tanpa patah. Yang kedua, FCC memiliki banyak sistem slip, lebih tepatnya 12 sistem slip, sehingga deformasi plastis mudah terjadi. Yang ketiga, FCC memiliki kerapatan atom tinggi atau atomic packing factor sebesar 74% yang membuatnya stabil dan tahan terhadap deformasi. Yang keempat, FCC mudah mengalami pergeseran dislokasi sehingga struktur ini lebih lunak dan mudah dikerjakan bila dibandingkan dengan struktur lainnya seperti BCC.
Yang kelima, FCC stabil pada temperatur rendah sehingga tidak mengalami brittle transition seperti struktur BCC. Dan yang terakhir, FCC memiliki energi permukaan dan energi tumpukan cacat atau stacking fault energi yang relatif rendah yang mempengaruhi pembentukan twinning atau mekanisme pengerasan tertentu. Kalau kalian penasaran, material apa aja sih yang memiliki struktur seperti FCC? Banyak banget. Beberapa contohnya yaitu elemen logam seperti tembaga, aluminium, emas, perak, dan nikel. Selain itu, juga terdapat material keramik dan juga senyawa ionik lainnya yang memiliki struktur FCC berupa struktur oksida seperti natrium chloride, magnesium oxide, kalsium oxide, lithium chloride, potasium chloride, dan nikel oxide. Selain itu juga terdapat senyawa logam lainnya berupa authentic stainless steel yang terdiri dari besi, nikel, dan kromium yang merupakan struktur FCC yang terkenal paling ulet di antara stainless steel lainnya. Jadi, FCC bukan cuma untuk logam, tetapi juga untuk senyawa ionik yang memiliki susunan atom yang serupa seperti struktur oksal. Jadi, itulah sekilas informasi mengenai struktur phase center kubik yang merupakan struktur kristal yang paling penting dan juga sangat menarik. Jika kalian penasaran dengan struktur kristal lainnya atau ingin membuat model FCC dengan bohongan styrofoam seperti ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.